Halo, berjumpa lagi pada video tutorial mata pelajaran teknik pengelolaan animasi 2 dimensi dan 3 dimensi. Pada video kali ini kita akan belajar bagaimana cara menganimasikan objek sesuai dengan prinsip-prinsip animasi yang sudah kita pelajari. Nah, untuk langkah pertama saya akan membuat komposisi baru. Seperti biasa ukurannya menggunakan settingan seperti ini. Durasinya saya coba 30 detik saja, kemudian klik OK. Nah, pada tutorial pertama ini saya akan mencoba untuk menganimasikan bola yang jatuh ke lantai. Jadi saya akan membuat dua buah objek. Pertama saya menggunakan solid layer. Kemudian solid layernya saya beri warna merah jambu seperti ini. Kemudian saya perkecil. Nah, ini nanti akan saya gunakan sebagai lantainya. Jadi saya taruh ke bawah. Kemudian objek yang kedua saya akan membuat bola dengan menggunakan ellipse tool. Saya tekan tombol shift agar bolanya proporsional, kemudian saya klik drag seperti ini. Cukup sebesar itu saja. Nah, kemudian berikutnya itu adalah saya harus menempatkan anchor point ini di posisi paling bawah. Jadi saya pindahkan, saya klik di bagian pen behind anchor point, kemudian saya arahkan ini ke bawah. Oke, saya perbesar, taruh lagi ke bawah seperti ini. Nah, jika sudah, saya kembalikan ke selection tools. Nah, pada animasi bola yang jatuh memantul ini kita akan menerapkan dua prinsip, yaitu prinsip slow in and out dan squeeze and stretch. Nah, langkah berikutnya yang harus kita lakukan adalah membuat keyframe yang menggerakkan objek bola ini jatuh dari atas kemudian memantul. Oke, kemudian ini saya geser seperti ini. Fungsi dari anchor point yang saya letakkan di sini tadi di bawah ini itu apabila nanti di bagian scale ini nanti kita akan atur. Nah, nanti dia akan seperti ini ya. Kalau anchor pointnya di tengah, itu nanti bentuk pergerakannya jadi seperti ini kalau saya scale. Nah, jadi kan tidak sesuai nanti dengan prinsip animasi yang akan kita terapkan. Jadi ini saya kembalikan ke sini. Oke, berikutnya kita akan membuat pergerakan animasinya. Di sini saya perbesar keyframe-nya di 1 detik ya, masing-masing 1 detik. Kemudian di bagian tengah ini saya menggunakan posisi, saya tekan tombol P, kemudian saya beri keyframe, kemudian saya mundurkan, kemudian bola ini saya naikkan ke atas. Jadi ini bola ini saya naikkan ke atas sini. Nah, di bagian sini saja ya. Kemudian ketika ini kita jalankan, nanti bolanya akan jatuh. Ketika jatuh, nanti bolanya akan memantul ke atas. Akan memantul seperti ini. Oke. Kemudian saya geser lagi keyframe-nya setengah detik seperti ini. Kemudian setelah memantul ke atas, dia akan memantul lagi ke bawah. Ini ke sini. Kemudian saya geser lagi ke detik kedua. Dia akan memantul lagi, tapi tidak terlalu tinggi dari yang pertama ini tadi. Nah, ini tidak terlalu tinggi. Kemudian ini saya geser ke sini. Kemudian dia akan memantul terakhir ke bawah. Nah, jadi seperti ini kira-kira animasi yang akan kita buat. Nah, ini kalau saya jalankan, kalau saya play, nih, seperti itu. Nah, itu. Ya, sekali lagi saya coba. Kita lihat hasilnya. Oke. Jadi animasi ini sebenarnya sudah memantul, cuma kalau kita lihat pergerakannya itu masih belum enak dilihat ya, masih belum realistis karena kita belum terapkan prinsip animasinya. Nah, inilah fungsi dari prinsip animasi. Dia akan membuat pantulan bola ini jatuh ini akan tampak lebih realistis. Oke, sekarang berikutnya kita akan coba setting keyframe demi keyframe. Ya, jadi ini keyframe-nya
kita akan setting satu persatu di bagian keyframe kedua di sini. Nah, ketika dia jatuh di sini, saya klik keyframe ini, kemudian saya klik di bagian sini. Kalian perhatikan di sini ada titik. Nah, ini bisa kita geser seperti ini. Di bagian bawah ini kita akan bentuk pola dari garis ini menjadi seperti pola V, ya, seperti ini. Oke, ini saya tarik ini. Caranya tekan tombol Ctrl Alt tahan. Nah, itu. Nah, ini juga Ctrl Alt tahan. Jadi nanti ini saya perbesar saja biar lebih gampang. Ini bisa dipanjangkan, ketika kita panjangkan melengkung ya. Jadi ini saya tekan Ctrl ya, tekan tombol Ctrl. Nanti bentuknya seperti ini, lalu bagian sini juga saya tekan Ctrl. Nah, jadi bentuknya seperti ini nih, bentuk V ya. Ini saya pendekkan saja. Ini saya pendekkan biar tidak terlalu panjang. Oke, segitu. Kemudian kita geser lagi di bagian ini, ketika dia turun, jadi lewatkan satu frame. Sama, kita lakukan langkah yang sama. Jadi garis ini kita tekan Ctrl, naikkan seperti ini, kemudian ini juga sama ya. Oke, ini juga saya pendekkan. Nah, ini saya pendekkan seperti ini. Jadi ketika dia jatuh menyentuh lantai bola ini jadi bentuknya V. Kemudian ketika dia naik ke atas, jadi di bagian keyframe yang atas ini posisinya kita lebarkan. Oke, membuat lengkungan seperti ini. Kemudian ketika dia naik juga, ini juga saya perbaiki, saya lengkungkan. Oke, seperti ini. Kemudian bisa digeser ya, ini bisa langsung digeser di sini. Lalu ketika dia turun lagi di sini, nah ini juga harus saya bentuk jadi P ya. Nah, oke, seperti ini. Nah, oke, ini kepanjangan saya pendekkan, saya geser. Ini juga. Jadi ini keyframe bisa kita geser-geser. Oke. Kemudian bagian atas ini saya geser seperti ini. Dari sini ke atas. Oke. Nah, jadi ketika saya play animasinya seperti ini. Nah, sudah mulai terlihat ya realistisnya, cuma masih belum ya. Logikanya seperti ini. Ketika bola ini jatuh ke bawah, dia akan memantul ke atas. Ketika dia memantul ke atas, gerakannya akan cepat. Nih, set, nanti dia akan cepat di sini. Ketika dia naik ke atas, bolanya akan semakin pelan, kemudian jatuh lagi. Kemudian ketika dia memantul ke atas, bolanya akan bergerak cepat. Ketika dia naik, dia akan pelan. Kemudian ketika dia memantul ke bawah, bolanya akan cepat. Jadi seperti itu. Jadi keyframe yang akan kita setting itu adalah keyframe di bawah ini. Nah, ini keyframe yang ini. Jadi kita klik keyframe kedua ini, kemudian pilih grab editor, kemudian pilih bagian sebelah sini, easy is out. Klik, nanti bentuknya akan seperti ini. Ini bisa kita perbaiki ya. Nah, ini nanti dia akan seperti ini. Oke, lagi. Nah, ini sudah kita beri easy is ya. Easy is out ya namanya. Nah, kemudian ketika dia memantul jatuh ke bawah lagi, sama kita berikan easy is out. Klik keyframe-nya, pilih grab editor, kemudian pilih easy is out. Jadi seperti itu. Nah, ini bisa kita geser ya. Nah, kemudian ketika saya play jadinya seperti ini. Set. Nah, dia naiknya sudah mulai cepat. Nah, sekarang bagian keyframe yang atas. Jadi ketika sudah jatuh ke bawah, dia memantul ke atas. Nah, ketika dia naik, kemudian mau turun, ini kita berikan easy is lagi. Jadi klik keyframe ini,
klik grab editor, kemudian pilih di bagian sini easy ease saja. Kalau yang ini kan easy ease out, nah yang ini easy ease saja. Klik. Oke, jadi bentuknya kurvanya seperti itu. Kembali lagi ke keyframe, kita ambil lagi yang paling atas ini, kemudian berikan easy ease. Oke, jadi seperti itu. Saya kembali ke keyframe, kita coba. Nah ya, ini sudah mulai terlihat ya. Nah kemudian kita tinggal atur durasinya. Ini kan terlalu lambat nih, jadi saya cepatkan. Jadi saya ambil 5 frame saja. Saya blok semuanya, saya ambil 5 frame. Kemudian ketika dia jatuh 5 frame. Kemudian ini juga 5 atau 5 frame. 5. Nah itu. Nah itu. Set. Lihat ya. Ini, kemudian ini lagi saya cepatkan, saya ambil 5 frame lagi. Ini saya cepatkan, kemudian ini saya cepatkan. Nah, oke. Sudah mulai terlihat enak dipandang ya. Oke, ini 5 frame. Oke, ini saya cepatkan ke sini. Coba saya mundurkan. Terlalu lambat. Ini saya coba tambahkan easy ease juga. Oke. Saya cepatkan sedikit. Ini saya cepatkan. Oke. Nah, kira-kira seperti ini ya. Ketika bolanya jatuh, coba ini saya kasih easy ease, saya kembangkan ya. Tidak perlu. Saya geser sedikit. Kemudian ini saya geser sedikit lagi. Keyframe ketiganya. Sepertinya tidak cocok. Saya kembalikan lagi. Oke, sudahlah seperti itu. Nah, di animasi ini prinsip slow in and out-nya sudah ada. Ketika dia masuk itu cepat, kemudian ketika dia naik memantul ke atas itu cepat juga. Kemudian ketika dia mulai membuat lengkungan ini agak lama. Kemudian ketika dia turun lagi cepat, kemudian dia naik dan seterusnya. Ini adalah prinsip slow in and out ya, atau slow in and slow out. Nah, berikutnya kita akan menerapkan prinsip yang kedua, yaitu prinsip squeeze and stretch di objek yang sama. Jadi prinsip dari squeeze and stretch itu adalah setiap objek atau benda yang bergerak di mata manusia itu akan berubah bentuk. Nah, di animasi ini ketika bola ini memantul jatuh ke lantai, nanti bola ini akan berubah bentuk jadi gepeng. Kemudian ketika dia memantul ke atas lagi, bolanya akan normal. Kemudian memantul lagi ke lantai, ini bolanya akan kembali gepeng, kemudian naik ke atas lagi akan normal, dan seterusnya ya. Jadi seperti itu. Oke, jadi kita menggunakan scale. Jadi kita akan menganimasikan scale di sini. Oke, jadi saya tekan tombol S di keyboard, kemudian saya tambahkan keyframe baru di bagian sini ya. Saya tekan tombol U saja biar gampang kita lihat posisinya. Nah, ini posisi dia jatuh ya. Nah, di bagian sini saya akan atur scale-nya. Jadi ini posisinya dari scale ini nilainya 100% ya. Jadi kalau 100% nilainya akan bulat sempurna seperti itu. Nah, tipsnya biar dia tidak proporsional ketika kita klik seperti ini, kalian harus nonaktifkan constraint proportionnya. Jadi ini harus dihilangkan centangannya, jadi hilang seperti ini. Nah, jadi ketika dia memantul ke bawah, dia akan gepeng seperti ini. Kemudian saya geser ke sini ya.
2 frame ya, saya geser 2 frame, nilainya saya kembalikan jadi 100%. Jadi nah, kemudian saya balikkan lagi, mundurkan ke belakang ya. Dari 5 frame ini saya mundurkan 1 frame, nilainya tetap 100% saya kembalikan. Jadi ketika dari frame 1 sampai frame keempat itu nilai dari scale-nya tetap sama 100%. Kemudian ketika memasuki frame kelima nilainya langsung berubah jadi 46,2%. Atau ini saya genapkan aja 46 ya. Nah, 46, kemudian dia akan gaping seperti ini. Nah, kemudian ketika dia masuk ke frame ke-7 nih, dia akan berlahan mulai jadi normal lagi sampai ke atas. Kemudian langkah ini akan kita lanjutkan sampai di sini juga sama. Nah, ini. Jadi ini kita beri keyframe. Kemudian di frame ke-15 dia muncul turun menyentuh lantai. Kita ubah lagi posisinya jadi 46 tadi. Kemudian kita lewatkan 2 frame. Kita kembalikan lagi nilainya jadi 100%. Kemudian kita lanjut ke keyframe terakhir. Di sini ini normal, kemudian di frame ini dia akan gaping sebentar ya, 46, kemudian dia akan kembali normal lagi di sini. Nah, kita naikkan sini 100. Tidak mungkin kan kalau dia gaping terus kan. Nah, jadi dia harus kembali normal. Oke, jadi sekarang kita coba play hasilnya seperti apa. Oke, nah seperti ini. Jadi prinsip sequence and stretch-nya, kemudian slow in slow out-nya sudah kita terapkan ke objek ini. Nah, seperti ini. Ya. Oke, berikutnya agar lebih smooth lagi kita aktifkan di bagian sini motion blur. Nah, ini nanti akan terlihat ketika kita render nanti hasilnya seperti apa. Nah, jadi itu adalah cara menerapkan prinsip animasi slow in dan slow out, kemudian squeeze and stretch ke animasi kita. Nah, berikutnya saya akan menjelaskan bagaimana cara kita menerapkan prinsip follow throughs dan overlapping. Nah, di sini saya akan bikin komposisi baru. Saya akan membuat komposisi baru lagi. Jadi saya tidak pakai objek ini ya. Ini saya bikin komposisi kedua. Kemudian saya akan membuat 2 objek juga. Pertama saya membuat dari solid. Dari solid sama ini juga saya akan buat sebagai basicnya, lantainya. Kemudian yang kedua menggunakan rectangle. Saya akan membuat objek seperti ini saja. Nah, ini. Kemudian anchor point-nya saya taruh ke bawah juga. Oke. Kemudian ini saya geser ke bawah di sini. Oke. Nah, seperti ini. Atau dari sinilah, dari sini. Nanti objek ini akan bergerak dari kiri ke kanan. Jadi saya akan tekan tombol P, kemudian saya beri keyframe di sini. Kemudian di detik ke-1 saya geser posisinya ke sini. Oke. Nah, jadi seperti ini. Ya. Nah, agar lebih smooth lagi saya tambahkan isi ya, atau tombol F9 ya, isi is. Oke, kemudian saya atur sedikit di bagian grab editornya. Saya buat seperti ini. Oke, nah sekarang kita sudah melihat gerakan objek ini sudah mulai natural ya. Sekarang kita akan menerapkan prinsip animasi yaitu follow throughs dan overlapping. Nah, untuk menerapkan prinsip ini kita harus mengaktifkan tab effect di bagian sini ya. Jadi kalau di komputer kalian tidak ada tab effect-nya, kamu bisa aktifkan dari Windows. Kemudian kamu cari effect and preset. Klik, nah nanti muncul di sini.
di bagian sebelah kanan ini, Effect and Preset. Kemudian kita ketikkan efeknya itu CC Slant. Nah, ini CC Slant kita tarik ke Shape Layer 1 di bagian sini. Nah, ini adalah CC Slant, ini pengaturannya. Nah, jadi CC Slant ini berfungsi untuk mengubah kemiringan dari suatu objek. Contoh, ini bisa saya geser ya. Geser ke kiri atau geser ke kanan. Nah, berikutnya saya akan tambahkan keyframe di bagian slant ini. Tinggal klik saja keyframe-nya, nanti akan muncul di sini. Kemudian saya majukan sebanyak 5 frame ke depan. Kemudian saya mundurkan nilai dari slant-nya. Kemudian saya tarik di bagian sini, saya tambahkan keyframe. Kemudian di bagian keyframe terakhir nilainya saya normalkan lagi, jadi dia normal. Nah, kita coba play. Nah, ini terlalu lambat, ini saya cepatkan saja. Oke. Di sini mungkin yang harus saya atur ini biar tidak terlalu lambat. Oke. Nah, seperti itu. Nah, ini adalah prinsip follow through. Jadi prinsipnya seperti ini. Kemudian kita akan tambahkan prinsip overlapping. Overlapping itu akan ada gerakan terlambat. Jadi kita akan modifikasi sedikit. Jadi ketika dia sampai di sini, di sini di frame ini, objek ini akan miring ke depan. Jadi akan ada miring ke depan seperti ini. Kemudian saya geser lagi. Kemudian saya geser ke sini lagi, mundur lagi. Kemudian baru terakhir itu normal. Nah, jadi seperti itu. Saya buat seperti ini. Jadi kita coba lihat. Nah, ini terlalu cepat ya. Jadi kita tinggal mainkan di bagian sini saja sebenarnya. Tinggal di bagian keyframe ini aja kita mundur-mundurkan. Nah, kalau terlalu cepat kita tinggal tarik. Ini terlalu lambat. Oke, sekian video tutorial dari saya. Semoga video tutorial ini membantu kalian dalam membuat animasi. Silakan buat animasi sesuai dengan style kalian masing-masing. Jangan lupa untuk menggunakan prinsip-prinsip animasi agar animasi kalian terlihat lebih menarik. Selamat mencoba dan tetap bersemangat.